warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Dewan Guru SD Negeri Selokan Baru. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan saya pada hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmatnya kita masih diberikan kesehatan dan juga diberikan kesempatan untuk berkumpul di sekolah kita. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang sama-sama kita harapkan syafaatnya di hari akhir. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi tadi saya ucapkan terima kasih banyak karena telah meluangkan waktu. Hari ini saya akan melaksanakan presentasi rencana tindak lanjut. Ini semua rangkaian dari tugas kegiatan PKG Guru PJOK yang saya ikuti sudah 3 bulan. Nah, kemudian sebelum masuk ke materi, saya sampaikan kegiatan PKG PJOK ini sudah saya jalani selama 3 bulan. Dan kegiatan PKG PJOK ini merupakan salah satu program dari Balai Guru Penggerak. PKG PJOK yang panjangnya itu pengembangan kompetensi guru PJOK. Nah, untuk sementara ini baru ada 2. Baru ada PKG Guru PJOK dan juga PKG Guru Bahasa Inggris sementara ini. Nah, maksud dari kegiatan kita pada hari ini yaitu mempresentasikan RTL yang telah saya buat ini adalah untuk memenuhi tugas saya, yaitu tugas akhirnya itu membuat RTL tadi, rencana tindak lanjut. Nah, selanjutnya langsung masuk ke materi. Di sini rencana tindak lanjut yang akan saya laksanakan itu adalah SEM, Sport Education Model. Jadi dalam pembelajaran selama 3 bulan itu di PKG PJOK saya mendapatkan hal baru, salah satunya SEM ini, yaitu Sport Education Model, di mana Sport Education Model ini bisa mewadahi peserta didik dengan berbagai kemampuannya, ya, bisa mewadahi peserta didik untuk terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Nah, di mana dalam SEM ini nanti peserta didik akan berbagi peran. Ada yang menjadi peserta pertandingan, ada yang jadi panitia, ada yang jadi supporter dan lain sebagainya. Nah, latar belakang dari kegiatan ini, pertama itu konsep pendidikan di Hajar Dewantara. Mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Kemudian Sport Education Model adalah sebuah model pembelajaran yang menggabungkan pendidikan jasmani dengan pengalaman olahraga yang otentik, berarti dengan pengalaman olahraga yang nyata seperti dunia nyata. Kayak tadi kita gambarkan sebagai pertandingan di mana mereka ada yang jadi panitia, ada yang jadi peserta, jadi mereka semuanya dapat peran di sana. Selanjutnya tujuan dari program ini ada 6 tujuan sini yang saya tuliskan. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan tentang olahraga kaitannya lintas mata pelajaran. Nah, jadi dari set ini, dari kegiatan di sini saya tadi mengambil setnya itu permainan lomba ketangkasan. Nah, tujuan sini lintas mata pelajaran katanya. Jadi dalam set ini, dalam praktik perlombaan itu kita dapat menyelipkan dari mapel guru agama, menyelipkan di mana sebelum memulai kegiatan mereka harus berdoa, di mana sebelum mereka melakukan pertandingan mereka harus berdoa. Jadi berkolaborasi dengan guru-guru yang lain, mapel-mapel yang lain. Yang kedua, menciptakan tubuh yang sehat lewat aktivitas olahraga. Ini jelas dari aktivitas yang mereka laksanakan dalam kegiatan SEM ini untuk meningkatkan tubuh mereka menjadi sehat. Yang ketiga, menumbuhkan sikap kepemimpinan dan tanggung jawab. Nah, ini jelas bisa dicapai di sini karena mereka harus bertanggung jawab dari peran-perannya masing-masing tadi. Yang berperan sebagai peserta pertandingan
harus bertanggung jawab sebagai peserta pertandingan. Yang bertanggung jawab yang berperan sebagai panitia harus bertanggung jawab sebagai panitia. Bahkan yang berperan sebagai supporter atau penjual pun harus bertanggung jawab dengan perannya sebagai supporter atau penjual. Kemudian mengembangkan minat, bakat, dan potensi peserta didik. Nah, di sini jadi kita dari set ini bisa mewadahi, harapannya bisa mewadahi minat dan bakat peserta didik. Nah, kan dari peserta didik kita itu tidak semuanya semata-mata suka olahraga. Jadi yang suka olahraga akan diarahkan dia nanti memilih sebagai peserta pertandingan. Misal ada di dalam kelas itu dia nggak suka olahraga tapi sukanya ngomong. Nah, bisa diarahkan nanti dia jadi komentator. Nah, mungkin ada juga yang dia tidak bisa olahraga terus tidak bisa ngomong. Mungkin bisa nanti dia diarahkan jadi penjual. Nah, kan tadi berkolaborasi dengan guru yang lain di kegiatan P5. Jadi harapannya semua peserta didiknya itu dapat peran dan berpartisipasi. Nah, ini sesuai dengan yang kelima ini membuat keterlibatan aktif peserta didik dalam peran yang nyata. Nah, jadi peran yang nyata. Akan kalau sebagai peserta pertandingan itu memang nyata di kehidupan sehari-hari ada. Sebagai panitia juga ada di kehidupan nyata di pertandingan. Nah, bahkan tadi sebagai penjual juga sudah bisa kita pungkiri di setiap pertandingan, acara-acara pasti ada penjual itu. Jadi itu semua peran yang nyata yang bisa mereka perankan. Selanjutnya membentuk karakter profil Pancasila. Nah, dari SEM ini juga diharapkan karakter profil Pancasila mereka bisa terbentuk. Di antara tadi ada gotong royong, tentunya mereka akan yang berperan sebagai panitia tentunya harus bekerja sama. Yang berperan sebagai peserta sebagai timnya berarti juga harus bekerja sama. Bahkan pedagang yang jadi penjual tadi juga harus bekerja sama kalau memang dia punya tim. Nah, jadi di situ karakter profil Pancasilanya diharapkan bisa terbentuk. Selanjutnya capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Nah, peserta didik dapat menyampaikan suara, menentukan pilihan, dan menunjukkan rasa kepemilikan terhadap proses pembelajaran berbasis proyek untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka. Nah, jadi ini tadi peserta didik bisa memilih, bukan yang tadi tidak suka olahraga langsung kita jadikan sebagai peserta olahraga kan tidak sesuai. Jadi mereka punya hak untuk memilih perannya, yang tadi suka ngomong tapi tidak suka olahraga jadi komentator. Jadi dapat hak untuk memilih semua. Kedua, peserta didik terlibat aktif secara nyata, ini sama tadi. Kemudian guru berperan sebagai fasilitator dalam model pendidikan olahraga dengan tetap melakukan pengawasan. Nah, jadi nanti di sini guru cuma jadi fasilitator dan pengawas. Jadi nanti guru PJOK bersama guru kelas dan guru mapel yang lain cuma jadi fasilitator. Jadi kita cuma mengarahkan apa yang menjadi kendala mereka, kita arahkan. Bukan kita yang secara penuh terlibat, bukan kita yang utamanya, tapi kita cuma jadi fasilitator dan yang mengawasi. Jadi peserta didik mendapatkan kesempatan penuh. Nah, jadi semuanya berpusat pada peserta didik. Selanjutnya, guru bekerja sama dengan guru lainnya dalam komunitas belajar. Nah, itu tadi yang saya sampaikan, bahwa dalam kegiatan ini bukan cuma guru PJOK yang berperan, tapi semua guru dengan guru kelas, dengan guru mata pelajaran lain itu berkolaborasi untuk melaksanakan SEM ini sehingga tujuan-tujuannya tadi bisa tercapai. Guru menanamkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila sehingga diharapkan dengan proses pembelajaran PJOK dengan model pendidikan olahraga tersebut peserta dapat mengamalkan dengan nilai profil Pancasila. Jadi dalam prosesnya itu kita sudah menanamkan nilai-nilai Pancasilanya, profil Pancasilanya, di mana peserta didik harus bekerja sama, bergotong royong, mandiri, ya. Nah, jadi saya sampaikan juga dalam proses SEM ini bukan cuma kita berfokusnya saat puncaknya aja, saat pelaksanaan olahraganya, tapi proses sebelum melaksanakan puncaknya itu. Dimana setelah pembagian peran tadi dengan kolaborasi guru PJOK dengan guru-guru yang lain, itu selama beberapa, tidak bisa dilaksanakan langsung seminggu langsung jadi nih, harus beberapa bulan.
Jadi dalam perjalanan menuju puncaknya itu kita sudah guru PJOK menyampaikan nilai-nilai yang harus dibangun. Terus kemudian guru yang lain juga menyampaikan profil pelajar Pancasila yang diharapkan dibangun seperti apa, mengajarkan kepada mereka seperti apa bekerja sama, bergotong royong dan juga mandiri. Jadi dalam proses itu guru selalu mendampingi. Kalau ada kesulitan, peserta didik bisa bertanya. Tapi hanya sekedar sebagai fasilitator. Ya. Lanjut struktur program. Nah, struktur program kegiatan ini dapat dilaksanakan oleh kelas tinggi sebenarnya, kelas 4 sampai kelas 6. Tapi fokus saya pada rencana tindak lanjut saya ini, saya dalam kegiatan ini saya merencanakannya itu kelas 6. Nah, karena harapan saya kita coba dulu kelas 6. Kalau memang nanti kelas 6 ini sukses, nah baru kita bisa melanjutkan dengan kelas 5 dan kelas 4 juga. Nah, jadi di RTL saya ini, yang tidak lanjut saya ini, dalam permainan perlombaan ketangkasan tadi, saya akan berkolaborasi dengan guru kelas 6, guru mata pelajaran. Nah, untuk guru-guru kelas yang lain tidak menutup kemungkinan kita akan juga berkolaborasi. Nah, tapi tentunya dalam kegiatannya juga saya juga mengharap dukungan dari Bapak Ibu guru kelas yang lain juga. Nah, selanjutnya mitra dalam komunitas belajar. Nah, dalam ini komunitas belajar, pelaksanaan pembelajaran PJOK menggunakan sport education model ini memerlukan adanya sinergitas banyak pihak. Dalam hal ini tentunya dari kepala sekolah. Di sini berperan sebagai puncaknya ini penanggung jawab kepala sekolah. Nah, guru-guru sebagai pembimbing dan rekan kolaborasi bagi guru PJOK. Nah, sini jelas disampaikan kepala sekolah itu sebagai penanggung jawab. Jadi bukan berarti kepala sekolah juga tidak terlibat. Nah, bahkan kepala sekolah terlibat sebagai penanggung jawab, itu berarti di puncak itu yang tahu segala itu. Nah, guru PJOK berkolaborasi dengan guru yang lain. Lanjut, kapasitas yang dimiliki sekolah nih. Jadi dalam kegiatan PJOK kemarin juga, PKG PJOK, kami itu diajarkan untuk mengidentifikasi aset sekolah. Nah, jadi di sini setelah saya identifikasi kapasitas yang dimiliki sekolah, yang pertama itu ada modal manusia. Modal manusia di sini ada kepala sekolah, guru tenaga kependidikan, peserta didik, dan komite sekolah atau orang tua peserta didik. Nah, jadi harapannya dari modal manusia ini, kalau memang bisa kita berkolaborasi semua, lebih bagus. Nah, jadi semua komunikasinya berjalan kalau semuanya bisa terlibat. Kemudian modal fisik. Nah, setelah saya amati di sini sekolah kita, halaman sekolah kita cukup luas. Kemudian juga ada UKS. Nah, di pertandingan tadi juga ada bisa dijadikan tim medis apa segala macam. Nah, bisa kita gunakan fasilitas UKS. Dan juga ada perlengkapan olahraga untuk permainan ketangkasan. Menurut saya setelah saya amati memadai aja dan bisa kita laksanakan. Selanjutnya modal lingkungan. Modal lingkungan ada fasilitas kesehatan puskesmas, fasilitas olahraga, lapangan sepak bola voli. Nah, jadi di lingkungan di daerah sekolah kita ini ada fasilitas puskesmas. Kemudian juga ada lapangan sepak bola desa yang jaraknya juga tidak terlalu jauh sebenarnya. Juga ada lapangan bola voli. Nah, itu. Nah, selanjutnya ada juga modal finansial. Nah, modal finansial ini biasanya salah satu yang bisa berbicara banyak dalam kegiatan ini, modal finansial. Nah, jadi ada dana BOS dan juga dana BOP untuk modal finansial. Nah, kemudian rencana evaluasinya. Nah, jadi setelah merencanakan di RTL ini juga kami diminta untuk mengevaluasi nantinya. Evaluasi program dilaksanakan secara berkala per 6 bulan sekali dengan sasaran peserta didik sebagai peserta dan penyelenggara, kepala sekolah sebagai penanggung jawab, guru dan tenaga kependidikan sebagai rekan kolaborasi komunitas belajar sekolah. Nah, komunitas sekolah sebagai mitra dari bank sekolah serta dari guru PJOK sendiri sebagai
sebagai aktor utama dalam program pembelajaran PJK ini menggunakan teknik evaluasi berupa penyebaran survei. Nah, jadi bisa dengan kuesioner tadi. Nah, bisa dengan kuesioner. Nah, dalam materi juga kita diminta untuk membayangkan kemungkinan tantangan-tantangan yang akan terjadi. Jadi setelah saya bayangkan dari RTL yang saya buat ini, ada 3 tantangan terbesarnya. Yang pertama itu cuaca hujan. Kenapa cuaca hujan menjadi salah satu tantangan? Karena kegiatan perlombaan ketangkasan ini kan dilaksanakannya outdoor di lapangan. Jadi kalau terjadi cuaca hujan, otomatis itu akan mengganggu rencana yang dibuat gitu. Kemudian kegiatan sekolah yang bentrok. Nah, kita tahu sendiri dalam dunia pendidikan itu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kadang kita juga tidak menduga tiba-tiba ada apa. Jadi kadang sesuatu yang sudah kita rencanakan itu bisa dibatalkan. Nah, jadi itu juga merupakan suatu tantangan. Kemudian minimnya dana kegiatan. Nah, ini juga yang saya bilang tadi salah satu pokok juga, minimnya dana kegiatan juga bisa menjadi salah satu tantangan untuk kegiatan ini. Nah, mungkin itu tadi yang bisa ulun sampaikan tentang SEM. Harapannya dari SEM ini sebenarnya kita bisa melaksanakannya dan bisa berlanjut ke kelas-kelas yang lain. Karena SEM ini menurut saya juga sangat bisa, salah satu yang bisa memenuhi tadi lah, memenuhi kebutuhan peserta didik. Nah, karena kita tidak memaksakan bahwa peserta didik cuma berperan sebagai peserta olahraga aja, tapi juga ada yang mungkin berkeinginan jiwanya di kewirausahaan, mungkin jiwanya di penyampaian seperti jadi komentator segala macam tadi. Bahkan di STEM ini juga nanti bisa jadi ada yang sporter, pelatih sebagaimana kenyataan ya. Jadi semuanya bisa dapat peran sesuai yang mereka inginkan seperti dunia nyata. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian kalau ada yang ditanyakan mungkin bisa ditanyakan Bapak Ibu. Angkat berdiri ya. Bapaknya sih ada yang bertanya dia. Oke. Ya, oke, jadi silakan. Izin bertanya Kak Lan mengenai apa yang sudah Fian sampaikan tadi. Pertanyaan saya adalah, kira-kira peserta didik di sekolah kita ini mampulah untuk melaksanakan kegiatan yang Anda rencanakan tadi? Ya, mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Oke, terima kasih Bu Dwi untuk pertanyaannya. Bicara mampu dan tidak mampu ya Bu ya untuk peserta didik. Jadi yang namanya rencana ya kita harus membayangkan bahwa mereka mampu. Apalagi tadi sesuai yang saya sampaikan, kegiatan ini bukan cuma dilaksanakan bahwa 2 hari 3 hari persiapan langsung pelaksanaan bisa enggak, tapi pelaksanaannya itu dari beberapa bulan. Jadi beberapa bulan itu kita sudah mempersiapkan, mendampingi peserta didik bahwa misal yang jadi pemain apa yang harus dilakukan, yang jadi panitia apa yang harus dipersiapkan, yang jadi supporter bahkan apa yang harus dipersiapkan sampai ke penjual. Nah, sehingga dalam proses 3 bulan itu, mungkin 3 bulan lah paling enggak itu, proses di persiapannya itu karakternya sudah terbentuk, kemandiriannya sudah terbentuk, dan diharapkan di acara puncaknya semuanya itu sudah matang. Nah, jadi masalah mampu tidak mampu, saya rasa kalau kita mendampingi dengan serius, semuanya insya Allah bisa mampu beserta didik. Dan mungkin oke. Nih, jadi itu tadi pertanyaan dari Dwi. Mungkin ada lagi? Nah, mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin ada kritik atau saran yang bisa membangun untuk saya ke depannya dengan dari ini bisa. Mungkin Bapak ada tambahan? Terima kasih. Untuk kegiatan ini sangat positif bagi untuk kemajuan pendidikan, terutama di Semarang Baru terhadap guru,
kemudian masyarakat juga terlibat di sana. Jadi saran saya dalam pelaksanaan ini perlu kita laksanakan, sama-sama kita rencanakan mulai dari persiapan, pengelolaannya, karena ini saya sudah dimasuk dalam KUSP, ya artinya kurikulum dokumen 1 yang ada di persiapan kita, yaitu mulai dari untuk guru maupun untuk guru penjaskes dan guru agama. Nah, itu seperti ya memang apa yang disampaikan tadi sudah bagus. Itu merupakan kalibrasi yang perlu kita andalkan untuk kegiatan pertama itu. Ini adalah sama dengan P5-nya penjaskes ini. Ya, jadi itu perlu ada kalibrasi antara guru kelas, guru mapel, dan kepala sekolah serta komite. Jadi saran kita ini mari kita dukung dan kita coba kita laksanakan secara bertahap. Kalau tidak ini nanti sebentar akan datang kita laksanakan. Ya, makasih itu aja saran dari saya. Kita bermanfaat untuk kita semua. Amin. Baik, terima kasih dari Bapak Kepala Sekolah tadi. Sama-sama kita harapkan seperti harapan Kepala Sekolah juga tadi. Semoga kegiatan ini bisa lah kita laksanakan. Kalau memang tidak bisa terlaksana tahun ini ya tahun depan. Kalau bisa tidak tahun depan ya tahun depannya lagi lah. Yang paling ya kalau bisa kita laksanakan lah. Ya. Nah mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi dan sudah ada saran tadi dari Bapak, mungkin akan saya cukupkan sampai sini aja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada Bapak Ibu guru sekalian karena sudah meluangkan waktunya untuk sama-sama mendengarkan pemaparan saya tentang kegiatan SEM yang saya rencanakan ini. Mungkin cukup dari saya, salah hilangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Like a small boat on the ocean, sending big waves into motion. Like how a single word can make a heart open. I might only have one match, but I can make an explosion.